Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, yang paling utama tentunya mari kita senantiasa bersyukur atas anugerah Allah, atas nikmat Allah yang begitu luas dan banyak. Ya, apabila kita mau menghitung nikmat itu pasti kita tidak dapat menghitung nikmat yang telah dijayakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dalam surat Ibrahim, Allah mengingatkan kepada kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kita bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nikmat itu akan ditambah Allah. Keberkahan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi saat kita kufur, ingkar dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sangat boleh jadi nikmat yang telah diberikan oleh Allah itu akan berubah menjadi satu kepedihan, satu azab, dan satu mudarat bagi kita semua. Oleh karena itu, sahabatku, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kunci kebahagiaan dalam hidup di dunia ini yang terpenting adalah bagaimana cara kita bisa bersyukur dan memaknai dengan cara yang positif atas nikmat yang telah diamanahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Banyak manusia yang tidak bisa bersyukur atau kurang bersyukur dengan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali kita menganggap bahwa yang dinamakan nikmat itu hanya berwujud materi semata. Ketika kita tidak memiliki materi, tidak memiliki uang, tidak memiliki rumah, harta benda, mobil, dan lain sebagainya, kita seringkali beranggapan bahwa kita adalah orang yang paling susah. Padahal nikmat sungguh begitu luas dan banyak. Sehat merupakan nikmat yang begitu besar. Ketika kesehatan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diganti dengan kondisi sakit, maka di saat itulah kita baru bisa merasakan betapa pentingnya nikmat sehat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ketika kita masih diberikan Allah waktu dan kesempatan untuk merasakan begitu luas dan banyaknya nikmat, mari nikmat yang begitu banyak ini kita manfaatkan dengan baik. Kita jadikan nikmat ini sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas diri kita, meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai nikmat kita, nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, nikmat umum, nikmat sehat, nikmat kita bisa melihat, memandang, nikmat kita bisa berbicara, bisa menghirup udara segar, ini kita sia-siakan dengan mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai nanti kita timbul penyesalan ketika kita berada di akhir hayat kita, baru kita sadar, ya Allah, berikan saya umur yang panjang untuk memperbaiki diri kita. Allah memberikan kesempatan kepada kita begitu luas dan cukup panjang, sahabatku. Oleh karena itu, manfaatkan betul kehidupan kita di dunia yang fana ini untuk menjadikan diri kita lebih baik, menjadikan kita sebagai abdan syakur, hamba Allah yang pandai bersyukur, pengikut Rasulullah yang betul-betul taat atas sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Paling tidak, kita berupaya dengan sekuat kemampuan yang kita miliki untuk menjadikan diri kita ini lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang baik bukan manusia yang tidak pernah berbuat salah dan dosa atau kekhilafan, kealfaan. Tetapi manusia yang baik adalah manusia yang ketika dia berbuat salah, berbuat khilaf dan alfa, dia cepat sadar dengan kesalahan yang dia lakukan. Dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjanji
tidak akan mengulangi kesalahan yang telah dia lakukan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu janji Allah di dalam surat Al-Imran 133-134. Ketika kita sadar dengan kesalahan yang kita lakukan, paling tidak itu dapat menjadi motivasi kita untuk berbenah diri. Jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan Allah untuk hidup di dunia ini dengan melakukan hal yang sia-sia, melakukan kemaksiatan, melakukan kejahatan. Ingat, ketika kita mengejar dunia, sungguh dunia ini tidak akan pernah mencapai titik akhir yang akan memuaskan keinginan kita. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna summa kalla sawfa ta'lamun. Ila akhir ayat. Harus kita sadari, dunia ini adalah ladang untuk kita mempersiapkan bekal menghadapi kehidupan di akhirat nanti. Ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia ini ladang bagi kita, sahabatku, untuk menanam. Apa yang kita tanam saat ini di dunia, kebaikan yang kita tanam, amal soleh yang kita tanam, yang kita lakukan, insya Allah itulah nanti yang akan kita rasakan hasilnya ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Baik atau tidak yang kita lakukan, walaupun sekecil biji zarrah pun, pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari mengawali pekerjaan kita pada hari ini. Kita bertekad, berniat, ikhlas untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun pekerjaan kita, sebagai pedagang, sebagai pegawai, sebagai usahawan, dan sebagai apapun, mari setiap apa yang kita lakukan kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mencari ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita berdoa dan berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa melindungi kita, memberikan hidayah kepada kita, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang betul-betul nanti akan menjadi hamba yang pandai bersyukur, dan hamba Allah yang akan senantiasa dinaungi dan diliputi oleh hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawat kita akan menghantarkan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat nanti kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja renungan kita, motivasi bagi diri kita, wabil khusus kepada diri saya pribadi. Mudah-mudahan ke depan kita akan senantiasa dapat menjadi baik, menjadi hamba-hamba Allah yang terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila liqa ma'as salamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.